Shalom, selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu 22 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Keluaran atau 2 Musa pasal 34 ayat 10. Firman-Nya, "Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Dungi ninna Jehovah ma, idama au mabain padan diadopan ni sadok bangsoon, au mabain halongangan, akan nasodung masa di sadok tanoon dohot di tonga-tonga ni saluhut akka bangso parbegu. Ikon sadok bangso dongami marnida jadi-jadian ni Jehovah, ay nasokkal sahali doi na naing bahenokku tuho." Demikian firman Tuhan. Amanginang, di dalam peribadahan kita di HKBP, di aturan liturgi kita, ketika setelah lagu pertama kita akan ada fotum, introitus dan doa sebagai pengesahan akan ibadah. Kemudian kita akan memasuki nyanyian lalu menuju hukum Taurat. Hukum Taurat masih kita pakai bukan sebagai ikatan lagi, bukan sebagai belenggu, bukan sebagai pembatas, tetapi sekarang sebagai cerminan. Inilah hal-hal yang diinginkan Tuhan, hal-hal yang seharusnya kita lakukan di hadapan Tuhan. Tapi kita akan sadar bahwa hukum Taurat itu tidak membebaskan. Hukum Taurat itu tidak bisa bahkan dilakukan oleh siapapun. Tidak akan ada manusia yang sanggup melakukan hukum Taurat. Namun kita tahu bahwa hukum Taurat telah disempurnakan, telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tapi liturgi HKBP masih memakai itu sebagai cerminan tadi. Sebagai cerminan keinginan-keinginan Tuhan yang memang selemah itulah kita manusia, sehingga kita tidak sanggup melakukan hukumnya. Setelah kita lihat bahwa diri kita sesungguhnya tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup melakukan hukum Tuhan, maka kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdiri, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, lalu memohon pengampunan dari Tuhan. Lalu liturgis akan katakan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Setelah tadi hukum Taurat yang tidak bisa kita lakukan itu, hukum-hukum Tuhan yang tidak bisa kita jalankan itu. Kemudian kalau mengacu kepada liturgi HKBP yang paling awal mengenang, kalaupun beberapa gereja masih melaksanakan ada satu ayat,
perenungan, lagu yang hanya musik begitu, musik sendu sebagai perenungan. Tetapi kita ingat bahwa liturgi HKBP seharusnya tidak ada lagi satu ayat itu. Ketika saya diajari membaca liturgi, membaca agenda, yang diajarkan adalah kasih selang hanya sekitar 2-3 detik, lalu masuk ke baga-baga atau janji keselamatan. Baga-baga nih debata tarim atau hasisani dosa, atau janji Allah tentang pengampunan dosa. Begitu. Yang mau diajarkan di sana, Amanginang, adalah bahwa tidak ada jarak antara permohonan pengampunan dosa dari manusia kepada janji keselamatan dari Allah. Itu tidak menunggu apapun. Ketika orang-orang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, lalu mereka mau mengaku dosa-dosanya dan memohon pengampunan dari Tuhan, maka Allah serta-merta akan memberikan pengampunan itu tanpa menunggu menanti waktu apapun. Itulah nilai liturgisnya dari agenda kita itu. Ini yang terjadi bagi bangsa Israel. Ini yang terjadi ketika mereka membuat patung lembu emas yang menyakiti hati Tuhan. Lalu Musa memohon kepada Tuhan dan melihat kesungguhan bangsa Israel, juga keinginan mereka untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan, maka inilah janjinya. Sungguh aku akan mengadakan suatu perjanjian, dan diakhiri dengan sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tuhan melihat itu, mengampuni bangsa Israel dan mengadakan perjanjian dengan mereka dan berjanji akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dengan bangsa Israel tersebut. Begitu banyak persoalan, begitu banyak permasalahan, begitu banyak kesulitan yang telah dihadapi oleh bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk itu. Tapi ketika mereka mau memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan juga serta-merta memberikan pengampunan. Demikian hidup kita hendaknya, Menginang. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Ketika kita punya salah, Dia akan hukum. Tapi jangan lupa, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang kasih. Dan kasihnya adalah kasih setia. Kasih setia adalah term yang hanya dipakai oleh orang-orang Kristen. Menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tidak hanya kepada satu orang itu saja, tetapi sampai turun-temurun Tuhan akan pakai kasih itu juga. Itu yang disebut dengan kasih setia. Maka bahkan sampai di generasi kita ini pun kasih setia itu tetap berjalan. Ketika kita punya salah kepada Tuhan, jangan ragu. Jangan tunggu waktu, mohon ampun kepada Tuhan. Rendahkan diri kita, rendahkan hati kita. Minta ampun kepada Tuhan, mohon perlindungan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan ampuni kita. Tapi jangan ada niatan, ya sudahlah, Tuhan kan baik. Nanti kalau aku berdosa, aku minta ampun, aku akan diampuni. Jangan ada niatan seperti itu jahat. Itu pembohongan namanya. Tetapi karena kita adalah manusia yang lemah, kita tidak selalu bisa dalam jalan yang lurus, kita selalu bisa saja jatuh karena kerikil-kerikil kecil. Kalau itu terjadi, Mengenang, segeralah datang ke hadapan Tuhan, di dalam doamu pribadi, di dalam ibadah-ibadah kita secara komunal, minta ampun sama Tuhan dan berusaha merubah hidupmu dari kesalahanmu yang telah lalu. Yakin dan percaya Tuhan akan segera mengampuni kita, memberikan perjanjian lagi kepada kita, dan akan menunjukkan hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang Maha Pengampun dan yang menunjukkan hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan umat-Mu. Kiranya Engkau juga tunjukkan hal-hal yang dahsyat itu Tuhan ketika kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa daripada-Mu. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa, biarlah berjalan dengan baik, penuh sukacita, dan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.